Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku rahimakumullah, puja dan puji syukur tasyukur kembali di malam ini kita haturkan dari hati kita yang paling dalam keharibaan udat sesembahan kita, Allahu Rabbul Izzah, atas segala belian kasih sayangnya. Dan mari kita ikrarkan biqaulina alhamdulillah. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang setia. Amin. Allahumma Amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara doa bersama 40 hari wafatnya orang tua kami almarhum Bapak Sarmin bin Bakas Muhardi. Semoga betul-betul membawa hikmah yang besar demi iman dan takwa kita, membawa kemanfaatan yang besar. Amin Allahumma Amin. Dan semoga apa yang menjadi doa-doa kita betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh suci beliau diterima, dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah, keluarga diberkahi, dan kita semua yang hadir beserta keluarga kita dan masyarakat kita diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, terima kasih atas segala kehadirannya, dan tentunya dari awal akhir atas nama pribadi dan keluarga besar segala kekhilafan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sebelum kita tutup, mari sejenak bersama-sama kita introspeksi. Iqra' bi nafsi. Sebagaimana mengaji harus ada yang kita kaji, bukan mengkaji orang lain, mengkaji diri kita sendiri. Tanpa disadari, manusia banyak melakukan kegiatan, banyak mengeluarkan pengorbanan, banyak menempuh segala risiko di dalam kehidupannya. Tetapi semua itu ternyata banyak yang di luar jalur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak ada kegiatan. Manusia di akhir zaman sibuk sekali. Dari bangun tidur sampai tidur lagi banyak kegiatannya, banyak kesibukannya. Tetapi di luar kontrak, ini yang jadi masalah. Sehingga kesibukan demi kesibukannya, pengorbanan demi pengorbanannya, karena di luar kontraknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan manusia itu rugi dalam hidupnya. Sudah banyak waktu yang dipakai, sudah banyak waktu yang terbuang, dan sudah banyak yang dipertaruhkan, tetapi semua itu di luar kontrak penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bertambah hari, bertambah bulan dan tahun, manusia ini tidak lepas dari kegiatan kesibukannya, berjibaku dalam kesibukannya,
tetapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil yang diterima, tidak ada hasil yang masuk di dalam kehidupannya yang berupa pahala, bahasa syariatnya, berupa kekuatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, maka dengan kata lain, banyak manusia melakukan kegiatan tetapi tidak diterima oleh Allah sebagai pengabdian. Maka inilah yang menjadikan bumerang dalam hidup manusia. Kelihatannya sudah sholat, sudah zikir, sudah puasa, kelihatannya sudah beramal soleh, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab lepas niat yang ikhlas, terlepas niat lillahi ta'ala. Saudara rahimakumullah, maka di malam ini mari kita kaji apa saja yang harus kita tinggalkan. Kita kaji apa saja yang harus kita jalankan agar hidupnya tidak bangkrut. Ibarat pekerja proyek, tukang batu, 1 bulan bekerja tapi tidak opnam. Kenapa? Sebab tukang batu ini mengerjakan sesuatu yang di luar kontraknya dengan yang memiliki proyek. Yang memiliki proyek mengarahkan bangun gedung tingkat 3, lokasi ini ukurannya sekian, budgetnya sekian, tetapi tukang batu ini sok tahu, dia babat alas gawe proyek dewi, ternyata itu di luar proyek yang punya proyek, di luar big boss-nya. Naudzubillah min. Bagaimana solusinya? Adalah membenahi etika. Sudahkah kita bekerja ini ikhlas karena Allah? Sudahkah kita sholat ini betul-betul kita persembahkan untuk Allah? Sudahkah dalam kita berkeluarga, peras keringat banting tulang ini betul-betul bersama dengan etikat yang benar, dengan MOU yang benar? Ini dicek setiap saat dan detik. Kita melangkah menempuh perjalanan berpuluh kilometer, apa yang kita cari? Sudahkah ini betul-betul karena Allah, atau jangan-jangan ini adalah proyek semu dari nafsu kita sendiri? Rugi, terlalu banyak mengerjakan proyek semu, kontraknya palsu, akhirnya apa? Separuh hidupnya habis digunakan untuk berkorban, tapi gak opnama, gak ada hasilnya, karena dia bekerja bukan untuk the big boss. Allah gak mau. Kenapa? La yaqbalullaha sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholat kecuali dengan suci, dengan sesuci. Allah tidak menerima penghambaan dari hambanya kalau ternyata tidak lillahi ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, ini bahaya kalau tidak dibenahi. Layak dan pantas. Sudah 5 tahun ngaji, lu kok masih bangkrut? Ibarat ngecas HP itu sudah sehari semalam, kok masih celeret satu, jeret satu. Ibarat orang makan itu sudah menghabiskan berwakul-wakul, tapi kok masih lapar. Ternyata ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu dipaskan. Maka disinilah pentingnya etikat, menghidupkan rasa kita, disambungkan dengan rasanya Rasul, disambungkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan tepat sasaran. Di saat kita memang membutuhkan tegar tidak ngantuk,
maka akan hadir kekuatan energi murni, kekuatan murni dari nurani akan muncul. Karena kita memang sedang butuh tidak ngantuk. Di saat memang butuh tidur, maka ngantuk akan hadir. Inilah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku rahimakumullah, ini sebagai barometernya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini ukurannya. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, maka kalau kita melihat rapot kita malam ini masih perlu sekali untuk berbenah dan sangat-sangat perlu untuk membenahi, mengkaji di diri kita, mengkaji diri kita. Kesimpulannya tadi banyak. Yang ngantuk tolong disegel dulu, nanti gak dengar gak jalankan. Coba ngantuk tetangganya dilihatkan kiri Pak, disegel. Kalau siarannya saja nggak terima, bagaimana cara menjalankan? Ini sangat fatal. Ya. Ngaji, baik ngaji bulanan atau ngaji khusus, amalan-amalan khusus itu modalnya sadar. Kalau linggah sudah tidur ya sudah, ya tetap dapat pahala, ya, tetap dapat pahala, entah pahala ayam atau pahala apa, tetap dapat. Tapi hikmahnya itu, alat untuk menerima hikmah itu sadar tidak ngantuk. Walaupun ini orang umum jam 1:04 ini kan orang umum, nah umumnya ngantuk, umumnya ngantuk. Tapi kan apa, dengan dihantam gimir khusus ini harusnya tidak ngantuk. Kalau normal itu sudah dipacu jantungnya ceduk harusnya biar gitu. Tapi kok masih tidur, ya itu alamat berarti kita masih berada di bawah radar, di bawah atmosfer. Enggak nyalahke, betul nyalahke ini umum gitu. Nah jenengan jam segini kok jadi butir betul ngantuk, berarti gak umum jenengan. Nah niki tele berarti umum betul itu umum berarti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir mengingatkan kembali itu apa, sambungkan agar segala langkah ini mendapatkan, kalau orang kerja itu walaupun nyekel arit tapi untuk gaji. Karena apa? Sing dibabat itu suket, sing memang diperintahkan kon babat dapat gaji, walaupun sampai mengutek kopi gawe kopi jadi OB dalam kantor, tapi dapat gaji karena sesuai. Orang hidup pun seperti itu. Kalau kita tidak sesuai, berarti tidak dipersembahkan untuk Allah, tidak ada gaji, tidak ada hasilnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demi engkau ya Allah, aku terima cacian ini dengan sabar. Krono jenengan kok Gusti, aku bertahan dengan kondisi seperti ini. Aku ikhlas krono jenengan ya Allah. Aku bersembahkan untukmu. Aku ikhlas ya Allah untuk menahan ngantuk. Aku ikhlas ya Allah bangun malam, mandi tobat, sholat tobat demi engkau ya Allah. Semata-mata aku bersembahkan untukmu ya ilahana Rabbi ya Allah. Dari hati yang paling dalam, yakin akan tersambung kembali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya sedikit sebagai peringatan untuk kami pribadi dan juga untuk kita semua. Mulai saat ini sambungkan semua kegiatan lahir batin karena Allah, agar tidak ada yang mubazir dalam hidup ini. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung lahir batin. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Mohon doa Fatihah satu kali. Bismillah. Hari Minggu nanti kami akan ke Semarang untuk memulai taklim di Semarang. Semarang itu sudah 16 tahun kita setiap bulan ngaji di Semarang. Keliling sudah 16 tahun. Kepotong corona prei 3 tahun. Selama corona prei boten wonten pengajian bulanan dan ini sudah tidak 3 tahun. Alhamdulillah kemarin pas malam Kamis Legi, alhamdulillah ada sambungan untuk dimulai kembali. Dan bismillah minggu besok ini, minggu Kliwon, kita akan ke Semarang untuk memulai perjuangan Majelis Taklim At-Tazkir Kaliaret yang ada di Semarang, tepatnya di Desa Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Mohon doanya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu kemudahan, diberikan ilmu nafi, ilmu pejuang-pejuang Allah, disukseskan dan dibukakan pintu hidayah berjuang bagi warga masyarakat Semarang sehingga sukses perjuangan Semarang dalam la kalimatillah sebagaimana Allah mensukseskan perjuangan para wali-wali Allah di Semarang dahulu. Dan semoga dalam perlindungan Allah wallahi wa batin, lahir dan batin, awal akhir, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau selama 16 tahun itu keliling, bismillah mulai bulan ini tetap setiap malam minggu kedua, setiap malam minggu kedua nanti bulan nanti Gedawang Banyumanik. Saudaraku rahimakumullah, dan juga Fatihah satu kali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan beliau almarhum Simbah Samaid yang telah berpulang ke rahmatullah tadi pagi. Semoga diterima roh sucinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga almarhumah Mbah Rabbi juga diterima sucinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi dengan maghfirah, diberkahi keluarganya dan keturunannya yang bertauhid kepada Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Hadirin saudara rahimakumullah, demikian dari awal sampai akhir tentunya banyak kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.